Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah astagfirullahaladzim, amma ba'du. Dari semuanya yang dirahmati Allah, semuanya sehat ya? Semuanya sudah mandi tadi? Sudah makan? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin menyampaikan 10 karakter pemuda Islam. Yang pertama adalah salimul aqidah. Ya. Apa? Salimul aqidah, mempunyai akidah yang selamat, mempunyai akidah yang lurus, mempunyai tauhid yang murni, yang diikrarkan oleh kita dengan ikrar la ilaha illallah. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah salimul aqidah, akidah yang selamat, akidah yang lurus, sehingga kita ini adalah menjadi penegak-penegak tauhid, menjadi di samping Hizbul Waton juga adalah Hizbullah, tentaranya Allah. Jangan sampai menjadi Hizbus Syaiton, tentaranya setan. Ini tentara-tentara Allah semuanya ini. Kata Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, berilah aku 10 pemuda yang hebat, saya akan mengguncang dunia. 10 tok cukup untuk mengguncang dunia. Ya, apalagi ini jumlahnya berapa ini? Jumlahnya berapa ini semuanya ini? 300. Oh, bisa mengguncang 30 kali. Wah, luar biasa. Jadi bersiap-siaplah ya menjadi pemuda yang hebat, karena kita ini adalah tentaranya Allah, karena kita pasukannya Allah, karena kita ini adalah berada di jalan Allah. Kita menjadi mujahid-mujahid, menjadi pejuang-pejuang Allah yang akan bersama-sama menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Bahkan dulu ketika zaman mempertahankan kemerdekaan, ketika terjadi perang di Surabaya yang dikenal dulu ada namanya Bung Tomo, itu kalau berjuang berperang memimpin pasukan itu dengan meneriakan, coba disaut ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangannya mengepal ke atas biar semangat. Ini Allahu Akbar sambil ngantuk nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Luar biasa. Orang-orang kafir kalau dengan Allahu Akbar takut dia, ya gemeter dia. Sebagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad beserta pasukannya kembali ke kota Mekah, yang dikisahkan dalam surat An-Nasr. Ya, idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Luar biasa. Orang kafir Quraisy ketika melihat umat Islam jumlahnya banyak, gemeter dia, kakinya gemeter jadi tengkulnya, gitu. Takut dia sudah. Ketika terjadi peristiwa yang disebut dengan Fathul Mekah.
Nah, nanti kalian juga bisa fathul mana misalnya kalian datang dengan membawa kemenangan. Udah ya, yang pertama udah dicatat. Tadi adalah salimul aqidah, mempunyai akidah yang selamat. Yang kedua, sahihul ibadah. Apa itu? Menekuni ibadah dengan benar. Jadi HW ini, pasukan HW ini, Hizbul Watan ini, Hizbullah ini harus beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tuntunan Allah apa itu? Berupa Al-Qur'an. Nanti kalian mungkin ada yang lulus dari sini menekuni di bidang tafsir Al-Quran, ada yang menekuni di bidang hadis, ada yang menekuni di bidang fikih, ada yang menekuni di bidang tasawuf, ada yang juga menekuni di bidang eksak, ada IPA, fisika, kimia, biologi. Lulusan Darul Ulum besok bisa jadi dia menjadi ahli nuklir. Wah, ya ahli nuklir yang lagi ramai sekarang, lagi viral, yang katanya di Jepang limbahnya dibuang ke laut. Ya, itu lagi ramai di TikTok itu ya. Nah, diharapkan nanti kita ini adalah menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki kebiasaan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi dalam ibadah kita ini mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperintahkan oleh Allah, maka ikutilah, patuhilah, taatilah, laksanakanlah. Demikian pula oleh Rasul. Tapi apabila dilarangnya, dicegahnya, tidak diperbolehkan, maka hendaknya ditinggal. Nah, ini yang kedua ada di semuanya. Kalau di HW biasanya panggilannya apa ya, Teta? Adik-adik atau apa? Ananda ya? Oh, Ananda untuk pembina kepada peserta Ananda ya. Ya, kepada Ananda nanti diusahakan ketika dipanggil adzan apa yang kita lakukan? Meneruskan HP-an? Apa kita segera berwudu? Segera terus kalau nggak ada air gimana? Bertayamum. Diusahakan kalau misalnya insya Allah masih ada air, mungkin tidak di sini, di lingkungan sini, kecuali sama sekali sudah tidak ada air, kita boleh dengan tayamum. Nah, ini prinsipnya kita itu adalah melaksanakan ibadah dengan benar. Nanti ada mungkin ada yang jadi fuqaha, ada yang jadi ahli fikih, ahli syariah, ahli yang menekuni di bidang hukum Islam dan hukum pidana misalnya. Nah, ini diharapkan nanti bisa menjadi salah satu pendekar-pendekar, menjadi orang-orang yang alim, karena hanya orang-orang yang alimlah yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ya, berkarakter yang kuat, matinul khuluq. Jadi dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang baik, akhlak yang terhormat, yang biasa kita sebut dengan akhlakul karimah. Ketika ngantuk, kemudian angop namanya, bahasa Sundana angop atau bahasa Indonesianya apa? Menguap ya. Apa ya menguap? Menguap itu kan ada air kemudian kena panas itu menguap, atau kena sinar gitu, angop. Ada nih kalau angop kita ini membaca apa? Nah, etikanya bagaimana? Kemudian ketika kita bersin, kepres, apa yang kita ucapkan? Jangan buat mainan. Nah, ini kepribadian. Nah, ini merupakan karakter yang kuat ya, matinul khuluq.
memiliki akhlak yang baik ya. Begitu kebres main alhamdulillahirobbil, jangan malah buat mainan menyebut nama-nama teman orang tua temannya, misalnya orang tua temannya adanya namanya Pak Hasim misal itu, misalnya ada ya, mohon maaf ya, misalnya wain dadak dibentuk-bentuk menjadi salah satu huruf ya, gabungan antara vokal dan konsonan ya. Hasim itu misalnya, jangan ya. Atau temannya siapa namanya, misalnya ibunya namanya Hasimah, nah, dibentuk nama-nama ya, mohon maaf, ada yang namanya temenan ya Hasimah masa mainnya kayak gitu, enggak enak. Walaupun itu mungkin secara syar'i dalam kajian fikih tidak ini, tapi kan enggak nyaman, enggak enak ya. Terus misalnya kepada kedua orang tua ketika diperintah gimana itu? Ketika diperintah hendaknya kita laksanakan, jangan diperintah malah merintah. Nah, ini misalnya ada namanya Amin, Min, beli itu ke warung, beli soklin, ibu aja kenapa berangkat sendiri? Itu berarti kurang pas ya. Saya berpesan kepada ananda semuanya, hendaklah jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Kalau pulang cari ibunya dulu ya. Kalau ke sini tanyain ibunya mana? Kalau minta ibunya. Kalau ke rumah tanya, cari ibunya. Sungkem dulu, salaman dulu, kemudian menyampaikan penghormatan yang sebaik-baiknya. Karena Nabi pernah menyampaikan al jannatu tahta aqdamil, surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi aja dibolati, dalam telapakannya bu, jirana surgane. Bukan begitu maksudnya ya. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mempunyai fisik yang kuat, qawiyul jism. Fisiknya kuat ya. Jadi yang dari santri jadi pasukan HW, jadi kabilah HW ini jangan cengeng ya. Karena apa? Misalnya karena pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya itu kadang-kadang kurang pas ya. Maka kita perlu adanya olahraga. Tadi kayaknya saya lihat olahraga ya, jalan-jalan tadi ya tadi ya. Iya, saya juga ambil gambarnya tadi, saya shooting, nanti saya masukkan ke TikTok. Saya udah punya TikTok saya. Kemarin saya banyak di YouTube. YouTube saya subscribe-nya sudah, saya channelnya ada 4 ya. Channel yang favorit saya sudah 18.000 subscribe-nya. Jadi saya nggak butuh subscribe dari ananda semuanya ya. Ya, nanti kalian kalau bisa memanfaatkan, kalau misalnya kelak kemudian hari ya dimanfaatkan media untuk apa, di samping untuk hiburan juga untuk dakwah Islam ya. Nah ini termasuk kayak gini nanti bisa dilihat juga ini live streaming ya tadi. Live streaming tidak apa-apa, kita zamannya sekarang pengajian live streaming. Nah ini, jadi kita hendaknya fisiknya ini adalah kuat, maka kita diusahakan sering-seringlah berolahraga ya. Nah kata Nabi itu olahraga yang bagus malah olahraga apa? Di antaranya yang disunahkan Nabi, kuda ya, naik kuda. Kemudian yang kedua memanah, yang ketiga berenang. Kalian paling sering yang mana? Berenang ya. Oke. Dulu saya malah kalau renang itu nggak di kolam renang, dulu belum ada kolam renang, di sungai, di rawa. Jadi kalau renang itu bisa sudukan karunda, karo grame. Dulu biasa itu kalau renang di kolam nang balong, sudukan karo grame iya. Kadang-kadang sudukan karo sing kuning-kuning. Nah, ini cilakan itu. Karena biasanya kolam-kolam zaman dahulu itu di sana buat nyuci, di sini ada kakusnya. Nang kana nggo ngumbai, nang brokana kan anu balongnya mbok banget sih. Balongnya 10 meter. Jadi ada pasukan cuci dan pasukan buang. Nah, itu kadang-kadang kalau pas lagi nggak dipakai buat berenang.
Kalau sekarang banyak kolam renang ya, bayar malah. Kalau dulu nggak ada yang bayar saya. Ya renang gitu, sambil kebur gitu. Ya ini kita diantaranya olahraga. Kemudian makan yang bagus-bagus, yang bergizi ya. Walaupun di sini mungkin ya kita jaga. Minimal minum yang diperbanyak, minum misalnya air bening ya, diperbanyak air bening atau biasanya kita nyebutnya air putih. Jadi ya salah ya, air minumnya wedang putih bukan air putih tapi air bening. Kalau air putih air apa? Air susu ya, itu berarti kan mintanya air susu. Nah ini yang keempat, jadi memiliki fisik yang kuat ya. Nah Bapak, ini anak laki-laki sekali tempo olahraga apa? Olahraga yang kalau di kamar bisa olahraga apa? Kalau dulu saya itu olahraga biasanya kalau di tempat tertutup atau di ruangan itu panco. Wah, tapi ini bisa bahaya kalau panco. Karena kadang-kadang ototnya itu terlalu kenceng begitu ya. Panco tahu ya, yang kayak gini. Nah, itu. Panco di sini dikasih pulpen atau pensil. Jadi nanti kalau yang kalah itu tulung-tulung gitu ditenek sih. Nah, bahaya lagi kalau dikasih senjata tajam ya. Nah, ini prinsipnya kita senantiasa menjaga kesehatan fisik kita supaya kita ini menjadi generasi yang kuat. Kuat apa? Kuat diantaranya fisiknya. Tadi kuat imannya, kuat akhlaknya, sekarang kuat fisiknya. Nah, jadi Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad ditantang gelut, wani kan? Ya, kalau kamu coba ditantang gelut, wani orang. Wani pakai jurus langkah 1000. Wah, nah misalnya. Jadi kita memiliki keberanian membela yang benar, bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau salah ya jangan nekat, harus berani minta maaf. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, memiliki kecakapan berpikir. Apa? Kecakapan berpikir. Mutsaqafatul fikr. Jadi mempunyai kemampuan berpikir yang rasional, memiliki kemampuan untuk apa ya? Ya cara bahasane curanmor, bahasane curanmor kaki sami diwong dilacak orang apa orang kepenak. Nah, jadi istilahnya agak kasar, kudu bisa nganggo tekek. Jadi nangaring cerita khayalan gue, ana wong Indonesia, gue sakit, nggak sadar, ya ini cerita khayal, jangan dipercaya ya, tapi ini menyindir kita. Itu orangnya tidak sadar, oleh dokter Indonesia itu dicari penyakitnya orang ketemu-temu, ya setelah itu kemudian dia dibawa ke luar negeri, maring Amerika. Ternyata dia mengalami gegar otak. Apa? Gegar otak. Nah, ternyata setelah di gue, cara ceritanya kaki samiti gue, gegar otak, otaknya kok tidak di sini. Otaknya ternyata maring dengkul. Sehingga orang dokter Indonesia orang bisa meriksa. Oke, nyindir kayak kaki samiti. Jadi apa nang Indonesia sing uteknya nang ngaring dengkul. Artinya apa-apa kadang-kadang orang dipikir. Ada share-sharean video apa itu harus dilihat. Kalau saya bisa bisa meneliti atau tabayun atau cross check dia videonya asli apa ora, dia videonya editan apa utuh dan seterusnya. Jadi kita hendaknya punya kemampuan untuk ya minimal kita bisa tanya. Kayak kemarin mungkin adik-adik juga ada yang pernah dengar itu ya, ada peristiwa perampokan, pembegalan, ramai banget viral. Ternyata bukan perampokan, bukan pembegalan, duit enteng, pura-pura dibegal. Nah, ini kita hendaknya hati-hati. Nah, kemampuan berpikir yang rasional, berpikir yang cakap itu hendaknya kita tanamkan.
menghadapi masa depan kita, ya. Jadi dihadapkan kepada masa depan, kepada arus teknologi globalisasi yang luar biasa, yang perbedaannya sangat jauh. Zaman dulu orang tua kita waktu kecil urungan HP, ya belum ada dulu. Ya umpamanya anak handphone, anak telepon hanya orang-orang tertentu sing topinya gede-gede kayak, ya juragan-juragan bos-bos itu. Orang-orang biasa nggak ada yang punya HP. Sekarang hampir semua punya HP. Nah ini menjadi tantangan bagi kita. Kemudian yang keenam, ya ini keenam yang bawa catatan dicatat tadi saya cari-cari filenya nggak ketemu sehingga nggak jadi pakai slide gitu ya. Nah yang keenam adalah memiliki kemandirian dalam bekerja. Kemandirian dalam bekerja. Qadirun alal kasbi. Jadi dia mandiri. Ini adik-adik mulai dari sekarang belajar hidup mandiri. Apalagi yang jadi santri yang enak di sini sudah belajar mandiri. Mandi sendiri mulai dari kecil dulu ya. Waktu masih bayi kan kita dimandikan. Mau dimandikan ya dikelambeni, dikatoki, dikasih topi, kan belum bisa pakai sendiri ya. Dibedaki ya, di apa kayak pakai minyak telon ya. Nah ini. Tapi ketika sudah gede kan udah beda. Oh iya. Nah ini diantaranya kita memiliki kemandirian. Jangan tergantung kepada orang lain. Nanti suatu ketika adik-adik ini kita akan mandiri, berpisah atau misah dengan orang tua, dengan bapak ibu kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk melatih hidup mandiri. Karena nabi-nabi juga hidupnya mandiri. Nabi Daud hidupnya mandiri. Nabi Muhammad juga memiliki kemandirian yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh, teratur dalam setiap urusannya. Teratur dalam setiap urusannya. Munadamun fi su'unih. Jadi teratur dalam urusannya. Urusannya teratur. Ya kalau kita mau apa namanya? Mau berangkat sekolah kan teratur ya. Oh mandi dulu, habis mandi terus pakai baju, habis pakai baju mungkin sarapan, habis itu kemudian menata atau mempersiapkan buku dan sebagainya. Nah ini harus runtut, harus teratur dalam urusannya. Nah nanti adik-adik habis ini juga ada urusan lagi. Habis ananda ini sekolah atau kita menuntut ilmu di Darul Ulum, disiapkan besok mau kemana dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah ada manajemen waktu yang tepat. Nah, manajemen waktu yang tepat. Harisun ala waktihi. Jadi waktunya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah dipesani oleh surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi. Demi masa, demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah ini kita hendaknya memanfaatkan. Al waktu kasoif, waktu bagaikan pedang. Kalau tidak bisa memanfaatkan, bisa jadi waktu itu yang membunuh kita. Maka memanfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9, mampu mengendalikan diri. Mujahidun li nafsi. Dikendalikan diri. Jangan sampai ada apa-apa emosi, anak-anak apa emosi. Tuh mau tidik kok apa? Pet. Oh itu. Apa nyekel waktu. Wah, itu saya ada murid itu ya. Itu sama yang gede-gede itu, padahal anak kelas 1 itu sama kelas 6 berani itu. Pokoknya senjatanya kalau sudah itu dia megang batu itu. Waduh, ini kalau kayak gini bahaya itu. Kalau batu atau apa yang ada di sekitarnya itu dipegang, dilempar, di sana bedok nanti bahaya. Nah, kita ini jangan demikian ya. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Ya, kata Nabi orang yang hebat itu bukan yang gelutnya menangan, yang hebat yang
dalam berkelahi itu selalu menang. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menahan amarahnya di saat dia sedang marah, ditahan dulu. Memangnya anak temannya, ada temannya ini diwadani, ya didiamkan dulu. Nanti kalau sudah apa dicornape kan susu isin dewek. Numadani sing diwadani meneng bae itu isin dewek. Nah ini misalnya Nabi Muhammad luar biasa itu, sampai kepada orang yang mau membunuh pun Nabi Muhammad itu memperlakukan dengan baik. Yang terakhir yang ke-10, berdaya guna untuk orang lain, ya, berdaya guna untuk orang lain. Nafi'un li ghairi, orangnya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau bisa ada di semuanya ini, kita hendaknya menjadi orang yang bermanfaat, yang berguna bagi orang. Kehadiran adik-adik ditunggu besok kalau sudah selesai dari Darul Ulum ini. Kapan itu pulang ya? Itu suruh ngisi kultum. Kapan itu pulang ya? Suruh jadi MC. Kapan itu pulang ya? Suruh baca Quran. Kapan itu pulang yang santri Darul Ulum ya? Besok suruh mimpin doa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita hendaknya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang. Ya, kalau bisa manusia itu bisa jadi manusia wajib, manusia sunnah, manusia makruh, atau manusia mubah, atau yang paling bahaya jadi manusia haram. Manusia wajib itu menurut saya sing kudu anak. Kalau tidak ada kalian maka tidak akan bisa jalan. Misalnya kalian ini, misalnya ini contoh ya. Contoh kalian jadi supir bis. Kan bis gue orang bisa melaku naik langkah supire. Nah, berarti kan manusia wajib dia. Atau kalian misalnya menjadi imam masjid, karena tidak bisa semuanya menjadi imam, yang bisa hanya kalian. Nah ini kalian berarti manusia wajib. Naik koran anak tidak bisa jalan misalnya, atau di keperluan kepentingan yang lain. Maka minimal kita ini menjadi manusia sunnah. Ada kita itu menjadikan lebih baik, tidak ada ya tidak mengapa, masih ada bisa dicari penggantinya. Nah itu diantaranya. Minimal itu. Jangan sampai menjadi manusia haram. Anak-anak kayak rusak ya. Jangan di Bali kayak kau rusak. Iya, kau naik Bali kayak apa-apanya pada hilang nang kene. Wah bahaya itu. Naudzubillah min. Nah, jangan sampai kita ini. Nah ini diantaranya ya, profil pemuda remaja ideal. Maka dalam sebuah pepatah itu disampaikan, bukanlah seorang remaja dia yang mengatakan ini bapakku, ini ayahku, ini mbah keturunanku. Tapi yang namanya pemuda Islam, remaja Islam adalah yang mengatakan inilah aku. Saksikanlah bahwa aku ini orang Islam. Saksikanlah bahwa aku ini orang yang beriman. Wasyhad bi annana muslim. Saksikanlah bahwa saya ini orang yang beriman. Gak usah mengandalkan kita ke sana ke atasnya. Bapakku mien dulu imam besar misalnya. Nah sekarang kamu udah bisa ngimami dan udah bisa lah, luput, keliru. Nah, tunjukkanlah kalian ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bisa membawa nama baik orang tua, nama baik lingkungan masyarakat, nama baik alma mater, nama baik masyarakat dan bangsa pada umumnya. Sebagaimana dipesankan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa tingkatan derajat. Saya kira demikian ya, sudah cukup kan? Atau ada sesi lain tanya jawab? Kalau mungkin sudah cukup ya Mas ya? Oke, sudah cukup. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Jasmadi, Pak Bambang dan timnya, tim sukses Ponpes Darul Ulum. Selamat melaksanakan aktivitas. Semoga semuanya Ananda ini semuanya sehat semuanya, lancar segala urusannya,
diberkahi rizkinya, orang tuanya dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dibuatkan bahagia dunia akhiratnya, dimudahkan ziarah ke Mekah Madinah, rizkinya luas dan barokah. Kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bersama kita di jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.